Shalom, perkenalkan saya Aurelia sebagai perwakilan kelompok 4 ingin melakukan pembukaan presentasi yang akan membahas tentang filosofis landasan pendidikan. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu landasan. Di dalam KBBI, istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, ataupun tumpuan. Lalu kita akan membahas apa itu filsafat. Arti kata filsafat secara etimologi dibagi menjadi dua. Philein artinya Sofia, cinta artinya kebijaksanaan. Jadi, arti kata filsafat secara etimologi luas artinya cinta kepada kebijaksanaan. Definisi proses filsafat yaitu berfilsafat. Definisi hasil dari filsafat yaitu sistem pemikiran ataupun sistem teori. Karakteristik filsafat, objek hakikat segala sesuatu, ada proses tadi, perenungan yang bersifat mendasar, spekulatif, dan kompetitif. Ada tujuan berfilsafat yaitu memperoleh kebenaran, dan hasil studi individual, subjektif, unik, dan informatif. Cabang-cabang filsafat. Cabang filsafat umum terdiri atas matematika, teknologi, kosmologi, antropologi, epistemologi, logika, dan akologi yang biasa disebut etika dan estetika. Contohnya, idealisme, realisme, praktisme, dan lain-lain. Cabang filsafat khusus. Filsafat ada 4, yaitu filsafat hukum, filsafat ilmu, filsafat seni, dan filsafat pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Hubungan filsafat dengan aspek pendidikan. Yang pertama ada konsep filsafat hukum, yaitu hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai. Yang kedua ada konsep pendidikan, itu mencakup tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, dan peranan pendidik dan peserta didik. Landasan filosofis pendidikan, idealisme, realisme, dan pragmatisme. Idealisme, konsep filsafat umum, metafisika, bersifat psikis atau kejiwaan, manusia makhluk yang mampu berpikir, epistemologi pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi dan mengingat kembali, aksiologi manusia diperintah oleh nilai moral imperatif yang bersumber dari realitas yang absolut. Implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu pengembangan karakter, pengembangan bakat insani, dan kebajikan sosial. Kurikulum atau isi pendidikan yaitu pendidikan liberal dan praktis. Metode yang digunakan yaitu dialogis dan dialektik. Peranan pendidik dan peserta didik yaitu menciptakan lingkungan pendidikan, memberi teladan, bebas mengembangkan kepribadian dan bakat. Realisme, konsep filsafat umum realisme. Metafisika, bersifat fisik atau materi. Manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakannya. Epistemologi diperoleh melalui penginderaan. Aksiologi bersifat relatif. Implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Kurikulum atau isi pendidikan yaitu pendidikan komprehensif berupa sains. Metode yang digunakan yaitu conditioning atau pembiasaan atau stimulus respon. Peranan pendidik dan peserta didik yaitu menguasai materi, terampil dalam teknik mengajar, menguasai materi, taat pada aturan, dan tata. Pragmatisme, konsep filsafat umum pragmatisme. Yang pertama itu ada metafisika, yaitu realitas selalu berubah. Lalu manusia, hasil evolusi biologis, sosial, dan psikis. Lalu ada epistemologi, yaitu diperoleh melalui pengalaman dan metode ilmiah. Lalu ada aksiologi, yaitu harus teruji secara eksperimental. Implikasi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu pertumbuhan.
Kurikulum atau isi pendidikan yaitu pengalaman yang telah teruji. Metode yang digunakan yaitu problem solving, learning by doing, and inquiry. Lalu peranan pendidik pada peserta didik yaitu memfasilitasi peserta didik dan belajar aktif. Lalu ada landasan filsafat pendidikan nasional Pancasila. Konsep filsafat umum. Metafisika. Hakikat realitas, alam semesta tidak ada dengan sendirinya. Hakikat manusia, manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Epistemologi. Hakikat pengetahuan adalah pengetahuan hakikatnya bersumber dari sumber pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Lalu aksiologi, hakikat nilai, yaitu segala nilai hakikatnya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada implikasi terhadap pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa. Pada dasarnya, manusia sebagai peserta didik hakikatnya adalah pribadi yang memiliki potensi dan memiliki keinginan untuk menjadi dirinya sendiri. Maka dari itu, upaya pendidikan harus dipandang sebagai upaya bantuan dan memfasilitasi peserta didik dalam rangka pengembangan potensi dirinya. Pendidikan hendaknya dilakukan sejak dini, pada setiap tahapan. Melalui pandangan Pancasila tentang hakikat realitas manusia, pengetahuan dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum pendidikan itu sendiri disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa. Yang kedua, peningkatan akhlak mulia. Yang ketiga, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik. Yang keempat, keragaman potensi daerah dan lingkungan. Yang kelima, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang keenam, tuntutan dunia kerja. Yang ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, agama. Yang kesembilan, dinamika perkembangan global. Dan yang terakhir, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Metode pendidikan terbagi menjadi 6 metode. Pertama, metode ceramah. Kedua, metode pemecahan masalah. Ketiga, metode latihan keterampilan. Keempat, metode mengajar beregu. Kelima, metode diskusi. Keenam, metode perancangan. Peran pendidik dan peserta didik. Pertama, pendidik sebagai pengelola. Kedua, pendidik sebagai demonstrator. Ketiga, pendidik sebagai fasilitator. Keempat, pendidik sebagai evaluator. Peran peserta didik. Di dalam dunia pendidikan, peserta didik berperan sebagai organisme yang rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh. Peranan peserta didik adalah belajar, bukan pengatur pelajaran. Peserta didik dituntut aktif belajar dalam rangka mengkonstruksi pengetahuannya. Orientasi pendidikan. Pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi konservasi. Fungsi konservasi dilandasi asumsi bahwa terdapat nilai-nilai, pengetahuan, norma, kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi dan dipajang berharga untuk tetap dipertahankan. Fungsi kreasi. Fungsi kreasi dilandasi asumsi bahwa realitas tidaklah bersifat memberi dan telah selesai sebagaimana diajarkan oleh sains modern. Tetapi realitas mewujudkan sebagaimana kita manusia dan semua anggota alam semesta berpartisipasi untuk mewujudkannya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.